331 dikhianati. Lu Wen teringat akan beberapa murid dalam yang menonjol, dan juga orang yang kelak akan menjadi murid dalam yang penting. Wen Zihao, orang yang menduduki peringkat pertama di arena, kali ini telah menghilang di alam Vermilion. Dia ingat dengan jelas ekspresi si gendut Fu saat dia menyebutkan bahwa Sun Long ada di antara orang-orang ini juga, tetapi Lu Wen adalah orang yang paling terkejut dengan hilangnya Wen Zihao saat itu. Itulah orang yang hanya mengalami 2 kekalahan di arena luar, dan pastinya akan menjadi tetua terkemuka dari Sekte Awan Mengambang di masa mendatang. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi sosok yang mirip dengan Grand Elder Lan Hong. Lu Wen tidak akan menunggu hingga Wen Zihao menjadi terlalu kuat untuk menjilatnya. Sebaliknya, dia berencana untuk berinvestasi padanya segera setelah mereka kembali dari alam Vermilion. Itulah sebabnya dia sangat kecewa saat mendengar Wen Zihao menghilang kali ini. Meski ada kemungkinan kecil dia lulus ujian kedua juga, bagi Lu Wen, itu tidak membuat perbedaan. Pada saat yang sama, di antara orang-orang yang menghilang, ada juga putri pemimpin sekte. Lu Wen tiba-tiba teringat, bahwa si gendut Fu juga pernah menyebutkan saat itu, bahwa Liu Mei mungkin tertarik pada Sun Long. Saat itu, Lu Wen mencemooh Fu Li dalam hati. Lu Wen menganggap dirinya lebih tampan daripada Sun Long, lebih kaya, dan juga lebih kuat. Bahkan dalam hal bakat, dia tidak berpikir bahwa dirinya lebih rendah dari Sun Long. Meskipun Sun Long meningkat kultivasinya terlalu cepat, Lu Wen tidak percaya bahwa dia lebih lambat darinya. Selain itu, Lu Wen juga telah memperkuat kultivasinya sebagai persiapan untuk terobosannya ke alam roh di masa mendatang. Dia sudah tahu dari kakeknya betapa sulitnya terobosan ke alam roh, namun Lu Wen tidak gentar sedikitpun. Lagi pula, meskipun ia meluangkan waktu untuk memperkuat kultivasinya sebagai persiapan untuk terobosannya, dalam 2 tahun terakhir, berkat semua pil yang telah ia konsumsi dari keluarga Lu dan juga keluarga Meng, Lu Wen telah menjadi seorang kultivator tingkat awal surga tingkat 2, mencapai tingkat yang sama dengan kakaknya. Tidak mungkin bagi Sun Long untuk lebih cepat darinya. Akan tetapi, tanpa mengetahui alasannya, saat memikirkan Sun Long, sebuah pikiran mengejutkan tiba-tiba terbentuk di benak Lu Wen tanpa alasan yang jelas. Bagaimana jika Sun Long benar-benar berhasil bersama putri Liu Jian? Lu Wen tidak tahu mengapa pikiran ini tiba-tiba muncul dalam benaknya dan dia segera mencoba untuk menekannya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin ide ini mulai berakar dalam pikirannya. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, matanya bersinar terang, saat ia bergerak menuju pintu kamarnya. Meski tidak masuk akal secara logika, dan dia tidak punya alasan untuk mempercayai kebenarannya, Lu Wen bermaksud untuk memeriksa sendiri apakah Sun Long dan Liu Mei benar-benar datang ke Kota Awan Mengambang, bersama atau tidak. Selain itu, penghancuran keluarga Meng oleh Liu Mei telah menghancurkan rencananya. Lu Wen tahu bahwa hanya masalah waktu saja sebelum saudara-saudaranya mengetahui masalah ini juga dan datang untuk menahannya. Lagi pula, tanpa keluarga Meng sebagai sekutu dan dukungannya, Lu Wen juga tahu bahwa kakeknya juga tidak akan mendukungnya lagi. Kepala keluarga lama Lu hanya peduli pada hasil. Karena Lu Wen telah berhasil membodohi saudara-saudaranya begitu lama agar dapat menduduki jabatan kepala keluarga, kakeknya diam-diam telah memberikan persetujuannya dan bahkan memberinya pil dan batu roh untuk membesarkan pasukannya sendiri. Akan tetapi, jika rencana Lu Wen digagalkan, maka sekalipun ia kehilangan segalanya karena saudara-saudaranya, kakeknya tetap tidak akan peduli. Lagi pula, kepala keluarga lama Lu punya 3 keturunan yang bisa dipilih, bukan hanya Lu Wen. Namun, pada saat Lu Wen hendak meninggalkan kamarnya, dia tiba-tiba merasakan pandangannya kabur sementara sensasi nyeri tiba-tiba muncul di belakang lehernya. Lu Wen merasa seolah-olah seluruh tenaganya telah dirampas dari tubuhnya, saat tuan muda kedua dari keluarga Lu terjatuh ke lantai kamarnya. Dia berusaha sekuat tenaga agar tidak kehilangan kesadaran dan perlahan-lahan menoleh, hanya untuk melihat bahwa tetua berjubah hitam yang baru saja melaporkan berita tentang keluarga Meng kepadanya adalah orang yang mengirim tebasan ke lehernya, dengan tujuan membuatnya pingsan. Mengapa? Lu Wen bergumam sementara dia merasakan kelopak matanya turun perlahan-lahan. Sambil menggelengkan kepalanya, tetua berjubah hitam dari keluarga Lu, Lu Chen, menggelengkan kepalanya sebelum dia menjawab. Tuan muda, maafkan saya, tapi ini sudah berakhir. Keluarga Meng sudah kalah.
Anda tidak lagi punya kesempatan menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga selanjutnya pasti Tuan Muda Lu Gong. Sebelum dia kehilangan kesadaran, kata-kata ini terus terngiang di telinga Lu Wen, membuatnya marah tak berujung dan berniat membunuh. Jadi Lu Chen, salah satu tetua paling terpercayanya, sebenarnya ditanam oleh kakak laki-lakinya. Atau apakah dia memilih untuk mengkhianatinya setelah mengetahui pengkhianatan keluarga Meng? Tanpa waktu lagi untuk merenungkan masalah ini, Lu Wen dapat merasakan kesadarannya melayang, tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat dia akhirnya pingsan. Pada saat yang sama, di langit di atas, gedung administrasi, kota luar, Liu Mei sedang duduk di punggung kondor bersayap merah, dan menatap ibunya di sebelahnya sebelum dia berkata dengan nada serius. Ibu, ini adalah hal terakhir sebelum kita pergi. Lin Huifeng menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius saat dia menggenggam erat tangan putrinya. Dia tahu bahwa apa yang ingin dilakukan Liu Mei sekarang, mungkin akan mengubah Sekte Awan Mengambang selamanya. 332 Rahasia Sekte. Liu Jian dan Liu Changpun, serta Tetua Agung, Lan Hong, baru saja membaca laporan kerusakan yang diderita Sekte dalam ketika Liu Jian tiba-tiba menyadari bahwa Liu Mei hilang. Perasaan tidak nyaman muncul dalam hatinya saat dia mengingat Liu Mei menuju ke kota luar, Sekte Awan Mengambang. Tanpa membuang waktu lagi, Liu Jian terbang langsung menuju kota luar sendirian. Melihat ketua sekte mereka tiba-tiba menjadi bingung tanpa alasan, para tetua di sekitarnya saling memandang dengan bingung sebelum mereka memilih untuk mengikutinya dari belakang. Pada saat yang sama, di punggung kondor bersayap merah, Liu Mei melihat kerumunan murid luar yang sudah berkumpul dengan rasa ingin tahu di tanah di bawahnya, dan setelah mengambil napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan cahaya terang saat suaranya tiba-tiba bergema di seluruh kota awan mengambang, saat dia berkata dengan serius. Pengikut luar dari Sekte Awan Mengambang, cepat berkumpul di sini. Nama saya Liu Mei, putri ketua sekte Anda. Hari ini saya punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan kepada Anda semua. Saat mendengar kata-kata ini, Liu Jian meningkatkan kecepatannya dengan tatapan marah di matanya. Untuk sesaat, dia bahkan melupakan teror yang dialami para ksatria berbaju besi hitam. Liu Mei punya pengumuman. Liu Jian pasti tidak akan mengizinkannya. Semakin banyak murid luar berkumpul di tanah di bawah, burung kondor bersayap merah, yang ditunggangi Liu Mei dan Lin Huifeng. Melihat selusin ksatria mayat hidup setinggi 3 meter, 12 kaki, memimpin pasukan sebanyak 200 kerangka, semuanya melayang di udara di sekitar Liu Mei, perasaan teror sekaligus rasa ingin tahu muncul di hati para pengikut luar. Kakak perempuan Liu, seorang pemuda kurus dan botak berjubah kuning, yang tampaknya tingginya sekitar 1,8 meter, 5,10 kaki, adalah orang pertama yang memecah keheningan di antara murid-murid luar saat dia melihat Liu Mei di langit. Sambil menundukkan kepalanya, Liu Mei tampaknya mengenali pemuda ini, saat dia menganggukkan kepalanya ke arahnya. Kakak senior Kang Sun, benar-benar kakak senior Kang. Berarti wanita muda itu benar-benar putri ketua sekte kita. Tentu saja, karena kakak senior Kang sudah mengenali identitasnya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Kakak senior Kang tidak akan berbohong. Dalam 1 tahun terakhir, sejak Wen Zihao meninggalkan sekte bersama Sun Long dan orang-orang lainnya yang ingin bepergian ke benua bintang malam, Kang Sun telah menjadi orang yang menduduki peringkat pertama di arena. Meskipun tidak diizinkan memasuki alam Vermilion, karena ia menolak mengikuti Liu Changpun, ia seharusnya ditinggalkan oleh orang-orang yang mengalami pertemuan kebetulan di sana. Akan tetapi, setelah Wen Zihao tiada, tak seorang pun di kota luar itu yang benar-benar cukup kuat untuk mengalahkannya dan mengambil posisi pertama darinya, termasuk wanita muda yang sebelumnya menduduki peringkat ketiga, Tong Yuying. Hal ini menyebabkan pamor Kang Sun semakin menanjak, dan praktis berada pada level yang sama dengan Wen Zihao di masa lalu. Sun Long yang masih berdiri di langit tinggi di atas awan bersama Fu Li, menganggukkan kepalanya begitu dia melihat Kang Sun, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah si gemuk di sebelahnya dan berkata dengan serius. Fatih, orang itu punya karakter yang baik. Bukan ide yang buruk untuk menerimanya sebagai keluargamu. Kalau dia menolak, tidak apa-apa, tapi kalau dia setuju, kau tahu dia akan jujur dan setia padamu. Meskipun Sun Long tidak berinteraksi langsung dengan Kang Sun, dia berhasil memahami sifat-sifat paling dasar dari karakternya,
itulah sebabnya dia menyarankan Fatih Fu untuk menjaganya. Adapun apakah Kang Sun benar-benar ingin mengikuti si gendut atau tidak, itu terserah padanya. Lagi pula, Sun Long mengerti apa yang ingin dilakukan Liu Mei dan tahu bahwa ini mungkin akan mengubah struktur seluruh sekte setelah hari ini. Mengambil napas dalam-dalam, Liu Mei menganggukkan kepalanya sambil melanjutkan. Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui wajah asli sekte ini. Kalau tidak, kau baru akan menyadari bahwa ini adalah penjara setelah terlambat. Sebelum Liu Mei dapat menyelesaikan kata-katanya, Liu Jian dengan cepat muncul beberapa puluh meter darinya, dan baru berhenti ketika ia melihat sekumpulan kerangka yang familiar mengelilingi putrinya. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia menunjuk Liu Mei dan berkata dengan nada marah. Liu Mei, kau tidak berhak membocorkan rahasia sekte ini. Kalau kau ingin membalas dendam padaku, kau sudah melampaui batas. Saat orang banyak melihat kedatangan pemimpin sekte yang marah, mereka semua terdiam bagaikan sekawanan jangkrik di musim dingin. Kebanyakan pengikut luar bahkan belum pernah melihat pemimpin sekte tersebut sebelumnya, apalagi mengetahui bahwa ia pernah bertarung dengan Liu Mei sebelumnya. Hanya para tetua dan murid-murid dalam kota yang mengetahui masalah ini, dan tentu saja, mereka tidak akan menyebarkannya kepada murid-murid luar apapun yang terjadi. Liu Mei menggelengkan kepalanya saat dia melihat kembali ke Liu Jian, dan dengan tatapan serius di matanya dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Ini bukan tentang balas dendam. Ayah, jangan bersikap seolah-olah ayah benar-benar buta. Kau tahu alasan sebenarnya mengapa sekte ini tidak berkembang seperti yang kau inginkan. Itu karena kelima keluarga telah membuat murid-murid luar dan dalam bertindak seperti budak. Para pengikut luar harus dengan paksa menjual barang rampasan mereka dari Pegunungan Iblis begitu mereka bergabung dengan sekte dan menukarkannya dengan poin sekte tanpa punya pilihan untuk menolak, tetapi bahkan ada tetua yang tamak yang tidak memberikan kompensasi. Tentu saja, beginilah cara kerja sekte tersebut, dan inilah sebabnya mengapa para pengikut luar tidak dapat mengeluh, karena mereka telah sepakat untuk mengikuti aturan sekte tersebut apapun yang terjadi. Namun, apakah ini benar-benar membantu sekte tersebut? Segala sesuatunya dilakukan hanya untuk memberi manfaat bagi kelima keluarga Anda pada akhirnya. Anda mencari budak untuk menambang batu roh, sementara semuanya masuk ke kantong kelima keluarga. Kadang-kadang memberi hadiah beberapa batu roh kepada 100 teratas peringkat arena untuk memotivasi mereka agar menjadi murid batin. Namun apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka menjadi murid batiniah? Pada saat yang sama, keterkejutan telah memenuhi wajah Fatih Fu di langit, saat dia melihat Sun Long di sebelahnya dan bertanya dengan takut. Saudaraku, apakah kakak senior Liu akan membocorkan semuanya? Sekte ini akan hancur jika dia membocorkannya. Meskipun Fatih Fu tidak setuju dengan cara sekte tersebut memperlakukan pengikut inti, dan harus bersumpah dalam sumpah dao bahwa mereka akan selamanya mengikuti keluarga yang mereka ikuti, dia juga memahami cara keluarga besar memandang masalah ini. Lagi pula, jika sebuah keluarga mendidik seseorang ke tingkat yang tinggi, maka wajar saja bagi mereka untuk menjadikan orang itu selamanya terikat padanya sebagai budak. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa orang-orang ini tidak akan meninggalkan mereka di masa depan untuk bergabung dengan sekte lain yang lebih besar atau keluarga kuat lainnya. Tentu saja, sekte tersebut bisa bersikap lebih ramah, dan tidak memaksakan sumpah dao yang keras kepada para pengikutnya atau para tetua, tetapi karena sekte tersebut telah berjalan seperti itu selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang bersedia untuk mencoba mengubahnya, termasuk Master Sekte Liu Jian. Lagi pula, meskipun sekte itu mengatakan bahwa mereka memperbolehkan para pengikut luarnya untuk pergi begitu mereka mencapai tahap akhir tingkat bumi jika mereka mau, Fatih Fu juga mendengar dari kakeknya bahwa itu sebenarnya bohong. Bahkan jika Anda tidak menerima menjadi murid batiniah, Anda harus tetap berada di dalam kota luar sepanjang hidup Anda. Inilah mengapa Liu Mei menyebut sekte itu sebagai penjara. Sekali Anda masuk, tidak ada jalan keluar, kecuali Anda telah menguatkan diri untuk tidak pernah maju lebih jauh dalam dao Anda. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long menatap Fatih Fu dengan tatapan serius. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, baik bagi para pengikut sekte tersebut, maupun sekte itu sendiri. Tidak ada seorang pun dari keluarga besar yang bersedia mencoba dan mengubah cara kerja sekte tersebut, tetapi ini hanya akan menyebabkan masalah lebih lanjut di masa mendatang. Tentu saja, Sun Long tidak peduli dengan semua ini.
Entah, Sekte Awan Mengambang, akan hancur atau tidak di masa depan, atau apakah sekte itu runtuh dengan sendirinya, itu bukan urusannya. Namun, Liu Mei tampaknya ingin mengubah hal ini, tanpa peduli jika hal ini pada akhirnya akan merugikan keempat keluarga besar. Semua murid luar menganggukkan kepala ketika mendengar kata-kata Liu Mei. Memang benar bahwa satu-satunya pilihan mereka jika mereka belum ahli dalam alkimia, adalah bekerja di pertambangan sekte, atau menerima beberapa misi berbahaya dari gedung administrasi, untuk mendapatkan poin sekte. Lagi pula, selain 30 poin sekte yang akan didapatkan pengikut luar begitu mereka bergabung dengan sekte tersebut bahkan tidak akan memberi mereka sepiring makanan atau tempat tinggal. Itu sebenarnya bukan tempat yang mempromosikan kultivasi, tetapi jelas lebih berfungsi seperti kota penjara daripada sekte. Mereka yang kurang beruntung karena telah menjadi master formasi tingkat perunggu peringkat 1 sama-sama tidak berguna bagi sekte tersebut. Karena tidak ada pengikut yang mempunyai kebebasan untuk menjelajahi tempat-tempat di luar sekte, atau rumah mereka sendiri untuk menuliskan formasi, para master formasi di bawah tingkat perunggu peringkat 3 pada hakikat tidak berguna bagi sekte itu sendiri dan tidak dapat mencari nafkah. Di antara para murid luar di tengah kerumunan itu tentu saja ada yang belum pernah menerima ganti rugi di masa lalu, saat beberapa tetua dengan paksa merampas harta rampasan mereka setelah keluar dari wilayah Gunung Iblis. Setelah menarik napas dalam-dalam, Liu Mei menatap kerumunan dan bertanya dengan nada serius. Apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi ketika Anda menjadi murid batin? Temukan novel resmi di Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman Lebih Baik. Silakan klik tanda pagar, @secret_51 kuadriliun 890 triliun 804 miliar 444 juta 158.491 untuk berkunjung. Berhenti, Liu Changpun berteriak dari kejauhan, karena dia baru saja tiba di tempat kejadian bersama para tetua sekte lainnya. Semua orang, termasuk Tetua Agung Lan Hong, memasang ekspresi serius di wajah mereka saat memandang Liu Mei. Namun Liu Mei bahkan tidak menoleh untuk melirik Liu Changpun, dan dengan ekspresi serius di wajahnya dia terus berbicara. Sekte itu akan memaksamu untuk bersumpah Dao, bahwa kamu akan selamanya menjadi budak keluarga yang kamu pilih untuk bergabung. Anda tidak diberi kesempatan lain selain ini. Pengikut-pengikut batin yang kuat dan agung yang kalian semua kagumi, pada kenyataannya adalah budak yang terikat pada sekte tanpa sedikit pun kebebasan. Saat Liu Mei menyelesaikan kata-katanya, sekte itu terdiam. 333 Lu Wen dan Lu Gong. Para murid luar menatap ke arah pemimpin sekte, Tetua Agung, dan semua tetua di langit dengan keterkejutan yang jelas di mata mereka. Perkataan Liu Mei bagaikan sambaran petir yang menggema di udara, dan seketika membungkam seluruh sekte. Setelah beberapa saat hening, seorang murid luar adalah orang pertama yang berbicara dengan suara rendah yang tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Jadi kami sebenarnya adalah tawanan sekte itu. Perkataan murid ini tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang di sekitarnya, membangunkan mereka dari linglung. Saya akan meninggalkan sekte ini. Tidak diketahui murid mana yang pertama kali mengucapkan kata-kata ini, tetapi murid-murid yang tak terhitung jumlahnya mulai berlari serentak menuju gerbang kota. Tentu saja, di antara populasi yang hanya beberapa juta orang, 50.000 pengikut yang telah mendengar kata-kata Liu Mei tidaklah banyak. Akan tetapi, begitu murid-murid luar sekte lainnya menyadari hampir 50.000 murid luar berlari menuju gerbang kota Awan Mengambang, di saat yang bersamaan, mereka langsung paham bahwa ada sesuatu yang salah. Salah satu tetua dari keluarga Liu adalah orang pertama yang kembali sadar, dan melihat murid-murid luar ini dengan mata penuh amarah dan niat membunuh, dia berteriak keras dengan suara menggelegar. Berhenti. Beberapa murid langsung berhenti berlari, jelas terintimidasi oleh kemarahan sang tetua, tetapi lebih dari separuh dari mereka terus maju menuju gerbang kota meskipun mereka takut. Sang tetua dari keluarga Liu segera terbang menuju gerbang kota, dan sebelum murid-murid luar bisa sampai di sana, dia langsung menutup gerbang kota, mencegah siapapun meninggalkan sekte tersebut. Setelah melemparkan pandangan marah ke arah Liu Mei, dia mengalihkan pandangannya ke arah master sekte yang linglung dan tampaknya belum pulih dari keterkejutannya. Namun, yang paling marah dari semuanya adalah Liu Changpun. Dia tahu bahwa bahkan jika mereka mencegah para pengikutnya pergi, perkataan Liu Mei pasti akan menyebar ke seluruh
kota luar, seperti api yang berkobar, dan setiap pengikut luar akan mengetahui masalah ini besok pagi. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sekte di masa depan jika sekte tersebut dalam kondisi kacau? Liu Chang pun ingin mengutuk Liu Mei sampai dia puas, tetapi setelah melihat para ksatria berbaju besi hitam dan para kerangka yang mengambang di sampingnya, dia segera menelan kata-katanya. Namun Liu Mei tampaknya tidak peduli dengan reaksi Liu Chang pun atau orang lain. Setelah melirik Liu Jian sekali lagi, dia akhirnya dapat meninggalkan sekte itu tanpa beban apapun di hatinya. Mengenai bagaimana Liu Jian memilih untuk menyelesaikan masalah ini adalah sesuatu yang harus ia putuskan. Lagi pula, Liu Mei tahu bahwa para pengikut luar tidak akan bisa meninggalkan sekte itu begitu saja, sekalipun mereka menginginkannya. Di hutan sekitar sekte tersebut, terdapat banyak sekali binatang ajaib tingkat 1, tingkat 2, dan bahkan beberapa tingkat 3 yang menunggu. Selain para pengikut terkuat di peringkat 100 teratas arena, tidak ada seorang pun yang dapat meninggalkan sekte itu sendirian dengan aman. Adapun apakah Liu Jian bersedia memberikan lebih sedikit manfaat kepada 4 keluarga besar yang tersisa untuk membantu murid-murid luar bertumbuh, hal ini terserah padanya untuk memutuskan. Lin Huifeng mendesah saat melihat sekte itu semakin mengecil di matanya. Pada saat yang sama ketika, kondor bersayap merah, milik Liu Mei terbang tinggi di angkasa, di rumah besar keluarga Lu Wen yang berjubah putih diikat di ruang bawah tanah keluarga dengan kedua tangan dan kakinya diborgol ke dinding di belakangnya. Lu Wen masih belum sadarkan diri, namun tetua berjubah hitam bernama Lu Chen menuangkan beberapa ember air dingin ke kepala mantan tuan mudanya tanpa ragu sedikitpun. Merasakan cipratan air dingin ke tubuhnya membuat Lu Wen kembali berpikiran jernih, dan akhirnya dia pun sadar kembali. Namun saat ia membuka matanya, Lu Wen mendapati dirinya dirantai dengan erat, sementara di depannya adalah pelayan setianya, Lu Chen yang berdiri di samping seorang pria yang tampaknya berusia awal 30-an. Fitur wajah pria itu sangat mirip dengan Lu Wen, tetapi rambutnya jauh lebih panjang daripadanya, dan matanya sebenarnya berwarna coklat gelap. Pemuda itu mengenakan jubah hijau cerah, dan menatap Lu Wen sambil tersenyum, tidak menyembunyikan sedikit pun aura arogansi dan superioritas di matanya. Wajah Lu Wen berubah ketika melihat kakak laki-lakinya berdiri di depannya dengan tubuhnya dirantai di dinding penjara bawah tanah. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Lu Wen menatap kakak laki-lakinya dengan dingin sebelum berbicara dengan nada memerintah. Lu Gong, lepaskan aku. Beraninya kau memenjarakan saudaramu sendiri. Bukan karena Lu Wen dan saudara-saudaranya punya hubungan baik satu sama lain sehingga Lu Wen menuntut untuk dibuka borgolnya, tetapi memenjarakan seorang keturunan langsung sebenarnya merupakan kejahatan berat dalam keluarga Lu. Anehnya, Lu Gong mulai tertawa, dan menatap Lu Wen dengan tatapan mengejek di matanya. Tuan muda tertua dari keluarga Lu berkata dengan dingin. Adik kecil, disinilah tempatmu akan mati. Jangan coba-coba berteriak atau menjerit, tidak akan ada yang mendengarmu. Namun, jika ada kata-kata terakhir atau keinginan yang belum terpenuhi, kamu bisa sampaikan kepada kakakmu, hehe. Mata Lu Wen terbelalak tak percaya saat mendengar kata-kata Lu Gong. Dia tidak percaya kalau kakaknya punya nyali untuk membunuhnya, kalau tidak, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, penampilan, aura, dan bahasa tubuh Lu Gong membuat Lu Wen percaya bahwa saudaranya tidak benar-benar menggertak. Menekan rasa takutnya, Lu Wen menatap kakak laki-lakinya dengan tatapan mengejek yang tidak menyembunyikan rasa gelinya, sebelum dia bertanya dengan senyum di wajahnya. Lu Gong, kau bilang kau berani membunuhku. Kenapa kau tidak mencoba dan melihat apakah kau akan hidup untuk melihat matahari terbit besok? Apakah kakek atau ayah akan membiarkanmu pergi setelah kau membunuh saudaramu sendiri? Alih-alih marah, Lu Gong tersenyum, dan menepuk pipi Lu Wen dengan tangannya, dia berkata. Ular pengkhianat, apa kau pikir aku bisa memenjarakanmu tanpa kakek dan ayah mengetahui hal ini? Melihat mata Lu Wen tiba-tiba melebar, Lu Gong tersenyum lebih lebar saat dia melanjutkan. Benar, adikku, seperti dugaanmu. Ayah dan kakek pasti tahu tentang ini. Karena kau mengkhianati keluarga kami, kau harus menghadapi hukuman. Lu Wen tidak bisa lagi menjaga wajahnya yang tenang, dan melihat kakak laki-lakinya yang telah mengeluarkan belati dari pinggangnya dan sekarang memegangnya di tangannya, dia bertanya dengan marah. Lu Gong, berhenti berbohong.
Kapan aku pernah mengkhianati keluarga kita? Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Gong menatap saudaranya sambil masih memainkan belati di tangannya dan berkata dengan nada mengejek. Bukankah kau menerima lebih dari 20 kultivator tingkat surga awal dari keluarga Meng? Jangan bilang kau tidak memberi mereka janji apapun sebagai balasan, seperti kau akan bekerja sama dengan mereka di masa depan setelah kau menjadi kepala keluarga. Menatap adiknya dengan pandangan tak percaya, Lu Wen tampaknya baru menyadari kemana arah masalah ini. Kakeknya sudah tahu tentang masalah dengan keluarga Meng, dan Lu Wen yakin bahwa dia juga diam-diam menyetujuinya. Apa yang terjadi antara saat itu dan sekarang? Lu Wen segera mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Kehancuran keluarga Meng. Melihat adiknya langsung mengerti maksudnya tanpa perlu menjelaskan semuanya, Lu Gong tersenyum dan menganggukkan kepalanya, seraya membenarkan pikiran Lu Wen. Memang, karena keluarga Meng hancur, kau tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga. Lagi pula, sudah diketahui di seluruh kota bahwa kau menerima 23 murid inti dari keluarga Meng. Apa jadinya kalau putri ketua sekte mengetahui masalah ini dan datang menghancurkan keluarga Lu kita juga? Lagi pula, meskipun keluarga Lu kita tentu lebih kuat dari Meng, kita tentu akan menderita di tangannya karenamu. Seperti yang kau pahami adikku, kami hanya bisa mengorbankanmu demi kebaikan keluarga. Omong kosong, Lu Wen tidak dapat menahan amarahnya. Ketika melihat kakak laki-lakinya, dia ingin menunjuknya dengan jarinya, tetapi dia menyadari bahwa kakaknya masih di borgol, jadi dia hanya bisa berteriak dengan marah untuk melampiaskan emosinya yang meluap-luap. Lu Gong, ini jelas hanya alasan yang kamu buat-buat. Kau tahu, Liu Mei tidak mungkin menyerang keluarga kita. Tidak seperti keluarga Meng, kita tidak pernah ikut campur dengannya atau keluarga Liu-nya. Paling-paling, dia hanya akan memberi kita beberapa peringatan agar menjauhi keluarga Liu. Sambil tersenyum di wajahnya, Lu Gong menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan kata-kata saudaranya. Di bawah tatapan terkejut Lu Wen, Lu Gong kemudian tersenyum sebelum dia menjawab. Kau benar, adikku. Ini memang hanya alasan. Namun, tetap saja, kau gagal menjadi kepala keluarga. Dengan bertaruh pada keluarga Meng, kau kalah kali ini. Entah aku atau adik kita yang menjadi kepala keluarga, tak seorang pun dari kami akan membiarkanmu hidup. Lagi pula, kamu seperti ular yang akan menggigit kami saat kamu menjadi lebih kuat. Karena kamu telah kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala keluarga, harga dirimu di mata keluarga dan kakekmu sudah anjlok. Lagi pula, bahkan para pangeran di kerajaan manusia saling membunuh agar bisa menjadi raja, apalagi kita saat kita bertarung memperebutkan posisi kepala keluarga Lu. Keputusasaan muncul di mata Lu Wen, sementara dalam hati dia mengutuk 9 generasi Liu Mei berkali-kali. Dia tahu apa yang dikatakan Lu Gong adalah benar. Bahkan di kerajaan manusia, para pangeran tidak akan membiarkan satu sama lain hidup, untuk membiarkan mereka mengumpulkan kekuatan secara rahasia dan merebut posisi raja di masa depan. Tentu saja, jika Lu Wen benar-benar tidak peduli dengan posisi kepala keluarga Lu, saudara laki-lakinya yang akhirnya mendapatkan posisi itu, tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Lu Wen. Tanpa berkata sepatah kata pun, Lu Gong tersenyum lebar, lalu melesat maju dan menghunjamkan belati di tangannya ke leher Lu Wen. Darah mengucur deras di tenggorokan Lu Wen sementara tatapan kebencian muncul di matanya saat ia menatap kakak laki-lakinya. Dia membuka mulutnya dengan susah payah dan mencoba berbicara, tetapi satu-satunya suara yang keluar adalah darah yang menetes dari bibirnya. Pada saat yang sama, Sun Long tersenyum ringan saat melihat Liu Mei terbang ke arahnya bersama ibunya duduk di sebelahnya, sebelum dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah rumah keluarga Lu. 334 meninggalkan, Sekte Awan mengambang. Itu adalah perasaan naluriah yang membuat Sun Long melihat ke arah rumah keluarga Lu. Sun Long sudah menduga, bahwa begitu keluarga Meng jatuh, Lu Wen tidak akan mungkin diizinkan meninggalkan keluarga Lu dengan damai. Lagi pula, keluarga besar sekte itu tidak jauh berbeda dengan keluarga kerajaan di dunia fana. Satu-satunya alasan mengapa si gendut Fu dan tuan muda sebelumnya dari keluarga Meng, Meng Sengyi tidak harus menghadapi masalah seperti itu, adalah karena mereka adalah satu-satunya pewaris keluarga mereka, yang mana tidak ada seorang pun yang mampu mengancam kedudukan mereka. Akan tetapi, pada saat yang sama, bahkan jika Liu Mei tidak memilih untuk menghancurkan keluarga Meng sendiri,
Sun Long telah memutuskan untuk melakukannya secara pribadi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga Meng, sekaligus membalas dendam secara pribadi kepada Lu Wen. Akan tetapi, karena Liu Mei telah mengurusnya, Sun Long memutuskan untuk tidak ikut campur dengan masalah Sekte Awan Mengambang kali ini. Sedangkan Lu Wen, meskipun Sun Long ingin menyelesaikan masalah dengannya secara pribadi, dia jelas mengerti bahwa kedua saudaranya tidak akan membiarkannya melarikan diri begitu mereka mendapat kesempatan untuk menguasai dan membalikkan keadaan padanya. Pada saat yang sama, si Gemuk Fu mulai merasa cemas dalam hatinya saat dia melihat Liu Mei dan pasukan kerangkanya mendekati ke arahnya. Meskipun dia tahu bahwa Liu Mei hanya datang untuk menemui Sun Long, setelah menyaksikan kehancuran keluarga Meng secara langsung, Fu Li merasakan semacam rasa takut secara naluriah terhadap para ksatria mayat hidup berbaju besi hitam dan kerangka putih giok dengan pedang bertulang yang terbang ke arahnya. Liu Mei tertegun sejenak saat melihat Fu Li berdiri di samping Sun Long, tetapi mengingat bahwa Sun Long berteman baik dengan si gendut, hal itu sebenarnya tidak mengejutkan. Melihat Liu Mei dan ibunya mendekati mereka, Fu Li melontarkan senyum manis ke arah Liu Mei sambil berkata dengan nada menyanjung. Saudari Liu, senang bertemu denganmu lagi. Kamu benar-benar mewarisi kecantikanmu dari ibumu. Sun Long tercengang saat menatap si gendut Fu dengan mulut ternganga. Si gendut ternyata orang yang pandai bicara. Hanya dengan satu kalimat dia memuji Liu Mei dan ibunya pada saat yang sama. Liu Mei tersenyum ringan pada Fu yang gemuk sementara Lin Huefeng menatapnya dengan senyum di wajahnya saat dia bertanya. Fu Li, nak, apa yang kamu lakukan di sini? Sebagai istri kedua Liu Jian, bagaimana mungkin ibu Liu Mei tidak akrab dengan Fu Li dan para pewaris keluarga besar sekte lainnya? Namun, Liu Mei adalah orang pertama yang berbicara, sebelum Fu yang gemuk bisa menjawab, saat dia bergerak di sebelah Sun Long dan dengan penuh kasih sayang memegang lengannya, saat dia menjawab dengan suara lembut. Ibu, ini Long Ge. Mata Lin Huefeng berbinar saat mendengar suara riang Liu Mei saat memperkenalkan Sun Long padanya, sebelum dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Tentu saja, dia telah memperhatikan Sun Long yang berdiri di samping Fu Li sebelumnya, tetapi dia tetap bertanya agar Liu Mei dapat memperkenalkan Sun Long sendiri. Turun dari punggung, kondor bersayap merah, Lin Huefeng melangkah maju, dan memegang tangan Sun Long, dia tersenyum cerah saat dia berkata dengan suara hangat. Mei Mei sudah menceritakan semuanya tentangmu. Terima kasih sudah merawat putri kecilku. Lin Huefeng memang telah mendengar segalanya tentang Sun Long dari Liu Mei sebelumnya, termasuk fakta bahwa mereka berdua sudah menjadi mitra Dao. Saat mata Lin Huefeng menatap Sun Long, ada senyum cerah di wajahnya, mirip dengan senyum seorang ibu mertua yang bertemu menantu laki-lakinya untuk pertama kalinya. Namun Fatifu tertegun saat mendengar cara lembut Liu Mei memperkenalkan Sun Long. Bagaimana ini mirip dengan Ratu Kematian yang baru saja menghancurkan keluarga Meng beberapa menit yang lalu. Ini terdengar lebih seperti seorang istri yang gembira memperkenalkan suaminya kepada ibunya. Sun Long tersenyum juga ketika mendengar kata-kata Lin Huefeng, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan serius. Jangan khawatir, karena Meyer adalah wanitaku, tentu saja aku akan menjaganya. Melihat Sun Long dan ibunya akur membuat Liu Mei menghela napas lega, sebelum dia mengalihkan pandangannya menatap Fu Li. Ada senyum cerah di wajah Liu Mei saat dia melihat si gendut, sebelum dia bertanya dengan suara penasaran. Fu Li, bagaimana hubunganmu dan Jinjing? Mata Fatifu berbinar ketika dia mendengar nama tunangannya, dan menatap Liu Mei, dia menepuk dadanya dan membusungkannya dengan bangga saat dia berkata. Kakak senior, jangan khawatir. Aku dan Jinjing baik-baik saja. Tiba-tiba, Fatifu menghentikan kata-katanya, seolah-olah dia teringat sesuatu, dan setelah beberapa saat ragu-ragu dia menatap Liu Mei sebelum melanjutkan. Kakak Liu, sebenarnya, Jinjing sudah merindukanmu sejak kau pergi. Lagi pula, kau menghilang begitu tiba-tiba. Sambil menganggukkan kepalanya, Liu Mei mengalihkan pandangannya ke arah rumah besar keluarga Lan di bawahnya di Kota Awan Mengambang, dengan tatapan sedih di matanya. Wajah Lan Jinjing muncul dalam pikiran Liu Mei, dan perasaan sedih menyelimutinya. Bagaimanapun, Lan Jinjing dan Liu Mei merupakan sahabat masa kecil, tetapi mereka tiba-tiba berpisah. Lan Jinjing juga satu-satunya yang tahu, bahwa Liu Mei tidak berencana untuk kembali ke Kota Awan Mengambang,
setelah memasuki alam Vermilion, yang membuat wanita muda dari keluarga Lan semakin sedih karena merindukan temannya. Setelah melihat lebih dalam ke rumah keluarga Lan, Liu Mei menatap Sun Long sebelum dia bertanya dengan suara manis. Long Ge, bisakah kau menungguku sebentar lagi? Sun Long menganggukkan kepalanya tanpa terlalu mempedulikan bahwa ia harus menunggu hingga Liu Mei menyelesaikan urusannya. Dia sudah tahu bahwa Lan Jingjing adalah sahabat Liu Mei, jadi bagaimana mungkin dia pergi tanpa melihatnya sekalipun. Hampir 1 jam kemudian, Liu Mei keluar dari rumah keluarga Lan dengan emosi campur aduk di matanya. Dia senang karena berhasil bertemu Lan Jingjing lagi dan mengobrol dengannya, tetapi Liu Mei juga tahu bahwa dia dan Sun Long mungkin tidak akan punya kesempatan kembali ke Desolate East untuk beberapa waktu. Mungkin butuh waktu setidaknya beberapa tahun hingga Lan Jingjing dan Liu Mei bertemu lagi. Melihat Liu Mei tidak mempunyai masalah lagi yang harus diurus, Sun Long menatap wajah Fu yang gemuk dengan enggan, sebelum dia mengucapkan selamat tinggal. Sun Long merasa agak emosional setelah mengucapkan selamat tinggal kepada temannya karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melihatnya untuk waktu yang lama, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke cakrawala di depannya. Di bawah sorotan mata Fu yang gendut dan terkejut, pada saat yang sama Liu Mei membubarkan kerangka dan para ksatria mayat hidup, membiarkan mereka berubah menjadi debu sebelum mereka tiba-tiba menghilang. Seekor macan kumbang dengan sayap keperakan bersinar terbang ke arah mereka dari kejauhan. Sun Long telah membiarkan Little Silver melihat-lihat wilayah dekat sekte tersebut. Selama hal itu tidak berlanjut terlalu jauh, dia selalu dapat memanggil kembali macan kumbang hitam berkat hubungan jiwa mereka. Melihat tubuh megah Little Silver dan merasakan auranya yang menakutkan, perasaan kagum muncul di hati Fu Li, begitu pula kegembiraan. Aura macan kumbang ini memang jauh lebih kuat daripada peringkat puncak 4, paus biru terbang, dari kuil Buddha Emas. Melihat Little Silver terbang ke arah mereka, Liu Mei juga tahu bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan sekte awan mengambang. 335 pilihan Lin Huefeng. Ibu Liu Mei juga terkejut saat melihat macan kumbang hitam yang dengan cepat muncul di hadapan mereka. Meskipun binatang ajaib ini sebenarnya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan kondor bersayap merah miliknya, tetapi aura penindas yang keluar dari tubuhnya sebenarnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada kondor itu sendiri. Lagi pula, sebagai seorang kultivator tingkat surga tingkat 7, Lin Huefeng samar-samar dapat merasakan teror yang tersembunyi di dalam tubuh Raja Macan Tutul bersayap perak. Meskipun Liu Mei belum menjelaskan kepadanya seberapa kuatnya macan kumbang bernama Little Silver ini, dengan pengalamannya, bagaimana mungkin Lin Huefeng tidak menyadari bahwa ia bahkan lebih kuat daripada binatang ajaib pribadi milik kepala pendeta dari kuil Buddha Emas. Melihat kondor bersayap merah, sudah mulai gemetar dan hampir ambruk, Sun Long memerintahkan Little Silver untuk menahan auranya. Baru pada saat itulah burung kondor peringkat 3 awal akhirnya berhenti menggigil, tetapi ia masih menjaga jarak beberapa ratus meter dari Raja Macan Tutul bersayap perak itu sendiri. Ini adalah penekanan dan penghormatan naluriah, yang disebabkan oleh kontak dengan binatang ajaib yang lebih kuat. Untuk sesaat, Sun Long bertanya-tanya apakah kondor bersayap merah akan kehilangan akal sehatnya dan roboh di tempat jika bertemu dengan si hitam kecil. Sun Long dan Liu Mei menaiki punggung Little Silver, sementara Ibu Liu Mei duduk di atas burung kondor bersayap merah, dan mencoba menenangkan burung yang ketakutan itu, sebelum kedua binatang ajaib itu terbang pada saat yang bersamaan. Liu Mei dan Lin Huefeng memiliki emosi yang campur aduk di hati mereka, saat mereka melihat sekte awan mengambang menjadi semakin kecil di kejauhan di belakang mereka. Sun Long kemudian menoleh untuk melihat Liu Mei, sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Meyer, apa rencana ibumu?" Sekarang setelah dia meninggalkan sekte awan mengambang, Sun Long tahu bahwa kemungkinan besar Lin Huefeng tidak punya tempat tinggal. Tentu saja, sebagai seorang ahli tingkat surga tingkat akhir, banyak sekte di sekitar sekte awan mengambang, termasuk paviliun angin menggelegar, atau sekte pedang terbang, akan dengan senang hati menerimanya di jajaran mereka sebagai tetua. Namun, itu masih merupakan langkah yang berisiko bagi Lin Huefeng. Lagi pula, jika Liu Jian kebetulan mengetahui masalah ini, dengan Sun Long dan Liu Mei telah meninggalkan Timur Sunyi, tidak diketahui apakah ia akan mengambil kembali istrinya atau tidak dengan paksa.
Sebesar apapun keinginan sekte-sekte ini untuk mempertahankan seorang tetua tingkat surga tingkat akhir di antara mereka, tidak diketahui apakah mereka bersedia menyinggung Liu Jian. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Huifeng tidak menunggu Liu Mei menjawabnya, dan menatap Sun Long. Dia berkata dengan senyum lembut di wajahnya. Aku berencana meninggalkan dunia kultivasi, dan pergi ke dunia fana. Lagi pula, kalaupun Mei Mei mau tinggal bersamaku, aku tidak akan mengizinkannya pergi dari sisimu untuk menemaniku. Setelah jeda sejenak, dia kemudian melanjutkan. Meskipun dunia kultivasi menarik, bahaya yang tersembunyi di setiap sudut jauh lebih serius daripada yang dapat Anda bayangkan. Ini adalah cara Lin Huifeng memperingatkan Sun Long dan Liu Mei agar berhati-hati di masa mendatang. Liu Mei menganggukkan kepalanya menanggapi kata-kata ibunya. Dia tahu bahwa sebelum ibunya bertemu Liu Jian di masa lalu, dia telah bepergian ke banyak tempat di Desolateis, dan hampir kehilangan nyawanya 2 kali. Melihat ibu mertuanya, Sun Long tersenyum menanggapi, sebelum dia bertanya padanya dengan nada serius. Kalau begitu, Nona Lin, apakah kau ingin tinggal di tempat orang tuaku berada? Mereka sekarang tinggal di kerajaan Fana, di salah satu pulau di dunia Fana. Sekalipun Liu Jian tahu kau berada di dunia Fana, hampir mustahil baginya untuk menemukanmu di antara begitu banyak pulau, kerajaan, dan kota. Lin Huifeng tertegun sejenak, sementara matanya berbinar setelah mendengar saran Sun Long. Ini memang bukan pilihan yang buruk. Lagi pula, daripada berkelana sendirian di dunia fana, dengan cara ini, dia akan bisa bertemu dengan orang tua Sun Long juga. Sun Long tersenyum saat melihat Lin Huifeng menganggukkan kepalanya, sementara perasaan ketidakpastian terakhir lenyap dari hatinya. Meskipun dia tahu bahwa orang tuanya akan aman sendiri di Roaring Waves Kingdom, tanpa masalah apapun, kehadiran Lin Huifeng bersama mereka semakin meyakinkannya. Dengan cara ini, baik Sun Fang, Sun An, dan Lin Huifeng akan dapat berada di tempat yang sama, dan seandainya sesuatu benar-benar terjadi, Lin Huifeng pasti akan dapat membantu mereka. Lagi pula, di Pulau Fana, tempat orang tua Sun Long tinggal, bahkan para ahli yang terkuat pun berada pada tahap awal tingkat surga. Seorang ahli tingkat surga tingkat akhir tentu tidak ada tandingannya. Hampir seolah-olah dia baru saja mengingat kata-kata Sun Long. Ekspresi kemarahan palsu muncul di wajah Lin Huifeng, saat dia menatap Sun Long dan berkata dengan nada serius. Apa, Nona Lin? Panggil aku ibu mertua saja nanti. Sun Long menganggukkan kepalanya sebagai jawaban tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara pada saat yang sama, perasaan manis muncul di hati Liu Mei. Mengetahui bahwa ibunya juga akan memiliki tempat tinggal di sebelah orang tua Sun Long membuatnya merasa damai. Berbalik, Little Silver dan Condor bersayap merah, kemudian mulai terbang menuju dunia fana. Dengan kecepatan, burung kondor bersayap merah, dibutuhkan waktu hampir 3 jam hingga tiba di kerajaan ombak menggelegar. Setelah Sun Long memperkenalkan Lin Huifeng kepada orang tuanya, Sun Fang dan Sun An menerima ibu Liu Mei dengan penuh semangat. Keduanya tampak sangat bahagia telah bertemu dengan keluarga, menantu, mereka. Sun Long dan Liu Mei tidak langsung meninggalkan kerajaan ombak menggelegar, dan setelah Liu Mei membantu ibunya membeli rumah berukuran sedang tepat di sebelah rumah orang tua Sun Long memutuskan untuk tinggal di dunia fana selama beberapa jam lagi sebelum mereka pergi. Jauh di tengah malam, sambil duduk di punggung Little Silver, Sun Long memperhatikan ibu kota, Roaring Waves Kingdom, di bawahnya dengan kilatan di matanya. Dia tahu bahwa kemungkinan besar akan butuh waktu yang sangat lama hingga dia kembali ke sini lagi. Tanpa sepatah kata pun, Sun Long melirik sekilas ke arah kota di bawahnya, sebelum Little Silver melambung ke langit bagaikan sambaran petir keperakan yang merobek tabir malam. Sudah waktunya untuk kembali ke benua bintang malam, dan mengunjungi pegunungan 10.000 binatang. Selanjutnya bab 336 tiba di pegunungan 10.000 binatang.